Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Oke guys, kali ini seperti biasa saya akan menguraikan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Outpost Black Sun tahun 2012. Film ini akan mengisahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Nazi yang ingin merubah para tentaranya menjadi tentara super. Alih-alih ingin menjadikan pasukannya tentara super, ia malah merubah semua tentaranya menjadi zombie. So, bagaimana jadinya? Kalau zombie memiliki kemampuan layaknya pasukan tempur, kita langsung saja ke alur ceritanya. Berkisah pada tahun 1945, di mana pada saat itu Nazi yang mendominasi Jerman dan Eropa telah digulingkan, dan di saat yang sama berakhirlah Perang Dunia Kedua. Kemudian di awal film, kita akan diperlihatkan 3 buah foto, yang mana mereka adalah para petinggi Nazi yang ditetapkan sebagai penjahat perang, dan paling dicari pada saat itu. Mereka adalah Klausner, Gotz, dan Neuret. Mereka diketahui telah melakukan sebuah program rahasia di sebuah bunker. Program untuk membuat sebuah mesin perang yang disebut Super Soldier. Setelah itu terlihat scene di mana memperlihatkan aktivitas beberapa lansia di sebuah panti jompo. Kemudian terlihat seorang wanita sedang berada di sana, mengunjungi salah satu lansia di tempat itu. Ia bernama Lena, seorang detektif yang sedang memburu 3 petinggi Nazi tersebut. Dan targetnya saat itu ialah seorang mantan jenderal Nazi yang bernama Neurat. Ia adalah salah satu dari 3 orang petinggi Nazi yang mendanai program terlarang itu. Lena pun berpura-pura mengaku sebagai salah satu keponakannya. Dan setelah itu, setelah menginvestigasi dan memaksa Gotz mengatakan di mana rekannya yang lain yang bernama Klausner, Neurat malah tewas terkena serangan jantung. Sebelum Neurat tewas, Lena menemukan sebuah formulir di mana di sana dijelaskan saat itu Neurat menyewa seorang insinyur yang bernama Han untuk pergi melakukan sebuah upgrade pada sebuah mesin penguat medan magnet. Lena berusaha memaksa Neurat untuk menjelaskan apa yang sedang dikerjakan Han, tapi Neurat menolak. Sebelum tewas ia juga sempat mengatakan sudah terlambat meskipun Lena berhasil menemukan Klausner, karena programnya sudah berjalan. Setelah Neurat tewas, Lena kemudian mengambil sebuah peta yang disimpan Neurat, dan juga sebuah cincin dari jarinya. Cincin ini hanya dipakai oleh para petinggi Nazi. Setelah itu di tempat lain, tepatnya di sebuah markas Nazi, terlihat seorang pria tua di sebuah kursi di ruang kerjanya. Dialah yang bernama Klausner, seorang ilmuwan Nazi yang menciptakan program rahasia yang bernama Super Soldier. Ia kemudian dibawa ke sebuah ruangan untuk menyaksikan sebuah penyerbuan yang dilakukan pasukan NATO ke sebuah bunker Nazi. Terlihat pasukan NATO diserbu tentara Nazi, dan sepertinya para tentara Nazi ini mampu melumpuhkan semua tentara NATO. Setelah mendapatkan peta, Lena kemudian pergi ke sebuah bar. Di sana ia menanyakan Han pada bartender yang sedang bertugas di sana. Si bartender mengatakan bahwa Han memang sempat ke sana 2 minggu yang lalu. Setelah mengobrol sama seorang tentara bayaran, ia pun pergi dan sampai sekarang belum kembali. Secara kebetulan di sana Lena bertemu dengan seorang kawan lamanya yang juga seorang insinyur bernama Wallace. Saat ini ia sangat tertarik dan sedang mencari tahu program rahasia yang dikembangkan Nazi. Lena pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya sedang mencari ilmuwan Nazi yang bernama Klausner pada Wallace. Dan ia berharap dengan menemukan Han, ia dapat memberitahu di mana Klausner berada. Namun Wallace melarangnya bepergian ke daerah itu, karena beberapa minggu terakhir, daerah tersebut telah lumpuh akibat adanya serangan zombie berseragam Nazi. Semua penduduk mendapat teror berkepanjangan, banyak warga yang menghilang dan terbunuh. Dan warga yang tersisa sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan sekarang, daerah itu seperti kota mati yang tak berpenghuni. Wallace pun memperlihatkan sebuah rekaman yang memperlihatkan kejadian saat para tentara berwajah zombie itu mulai menyerang penduduk di sana. Dan di sana, Lena heran melihat para tentara itu mirip seperti mayat hidup alias zombie. Dan Wallace kemudian menjelaskan inilah tentara hasil ciptaan dari Klausner.
Selain itu, sebuah foto satelit diperlihatkan oleh Wallace yang memperlihatkan adanya medan magnet yang sangat kuat di sekitar daerah itu. Bahkan makin hari, medan magnet itu makin meluas hingga menyebabkan semua perangkat ataupun semua benda yang menggunakan aliran listrik tidak akan berfungsi jika berada dalam radius medan magnet itu. Dan ternyata medan magnet itu dihasilkan dari sebuah alat. Dan alat inilah yang ternyata membuat para tentara hasil ciptaan Klausener menjadi begitu susah ditumbangkan. Dan inilah yang sedang dicari tahu oleh Wallace. Ia juga menambahkan bahwa sekarang pasukan NATO sudah dikerahkan untuk mengamankan daerah tersebut. Dan daerah tersebut sudah ditetapkan sebagai zona perang, jadi larangan keras bagi warga sipil berkeliaran di sana. Meskipun sudah dilarang, Lena tetap nekat pergi untuk menemukan Klausener. Ia pun meminta Wallace untuk mengantarkannya. Namun Wallace menolak karena tempat itu sangat berbahaya. Lena kemudian memberikan sebuah peta yang ia dapat dari tangan Neurath. Peta itu ternyata merujuk ke sebuah lokasi koordinat di mana daya magnet di tempat itu sangat kuat. Yang mana di sana juga adalah bekas lab pengembangan para super soldier yang dilakukan oleh Klausener di sebuah bunker. Sebagai seorang insinyur, Wallace pun terlihat tertarik mencari tahu sumber medan magnet alias core dari bunker itu. Ia pun kemudian bersedia mengantarkan Lena karena ia juga memiliki tujuan untuk mencari tahu hasil program Klausener itu. Menurut peta, itu kemungkinan bunker bawah tanah yang digunakan sebagai fasilitas Klausener dalam mengembangkan programnya dan butuh 2 hari sampai ke tempat itu. Akhirnya mereka pun kemudian berangkat dan setelah berjalan cukup lama malam pun tiba. Tiba-tiba mobil Lena mendadak mati, semua kelistrikan di mobil itu benar-benar tidak bisa menyala. Kejadian itu dikarenakan karena mereka sudah berada di daerah dengan medan magnet yang cukup kuat. Tidak ada pilihan lain, mereka pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hingga mereka sampailah di sebuah lokasi yang mana saat itu sedang terjadi baku tembak antara pasukan khusus NATO dengan para tentara Nazi. Mereka pun kemudian bersembunyi agar tidak ikut menjadi korban peluru nyasar dan kekejaman para tentara Nazi. Saat bersembunyi, Lena melihat salah seorang tentara Nazi menghabisi salah seorang pasukan NATO. Wajah tentara ini begitu menyeramkan. Tentara ini kemudian terlihat menyeret tentara yang telah dibunuhnya ke suatu tempat. Singkat kata, pagi pun akhirnya tiba. Semua kembali tenang dan para tentara Nazi sudah pergi. Yang ada hanyalah mayat pasukan NATO yang bergelimpangan. Mereka kemudian menemukan sebuah senjata yang bernama EMP. Wallace menjelaskan EMP adalah Electromagnet Pulse, atau sebuah senjata yang dapat menembakkan sebuah gelombang magnet yang sangat kuat. Setelah mengambil beberapa senjata dari mayat para tentara itu, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga di sebuah perkampungan. Di sana mereka tak melihat satu orang pun, semua rumah tampak sudah ditinggalkan oleh para penghuninya. Mereka pun kemudian beristirahat di rumah itu. Wallace kemudian memperlihatkan sebuah buku yang berisi simbol-simbol pada Lena. Ia menjelaskan itu adalah buku dari kelompok orang-orang dalam Nazi yang menyebut diri mereka Black Sun. Black Sun adalah sebuah divisi khusus dalam Nazi yang terlibat dalam urusan senjata dan mesin. Mereka menggunakan kode agar tidak ada orang lain yang bisa mengoperasikan mesin dan senjata yang mereka buat. Dan hanya orang dari Black Sun yang bisa mengoperasikannya, termasuk mesin yang diciptakan Klausener untuk membuat zombie soldier. Setelah mereka makan, Lena menemukan sebuah jejak kaki di lantai, mirip seperti noda darah yang sudah mengering. Dan tiba-tiba, saat ia mengikuti jejak itu, mereka berdua pun berlari keluar rumah, dan 3 super soldier mengejar mereka. Mereka pun berlari hingga mereka melewati sebuah penjagaan dari pasukan NATO. Seorang tentara pun menyuruh mereka masuk ke dalam benteng, dan kemudian melepaskan tembakan ke arah tentara zombie. Namun semua tembakan prajurit itu tak mampu menghalau super soldier. Mereka pun makin ganas dan malah masuk ke dalam benteng. Mereka pun mulai membunuh para tentara. Merasa terpojok, pasukan NATO pun keluar dari benteng dan meminta bantuan pasukan yang lain. Salah seorang prajurit pun berteriak agar menembakkan senjata Electromagnet Pulse atau senjata gelombang magnet.
Dan setelah itu terlihat seorang insinyur alat itu disuruh mengaktifkan senjata magnet itu. Namun sayang ia keburu dibunuh oleh zombie soldier. Melihat orang itu dibunuh zombie, Wallace kemudian berlari dan mengaktifkan senjata itu. Setelah itu, gelombang magnet yang keluar dari senjata itu ternyata mampu melemahkan hampir 70% kemampuan para zombie soldier. Dan dengan sedikit tambahan berondongan peluru, zombie soldier pun benar-benar mati. Setelah itu, Wallace dan Lena dibawa ke dalam benteng. Di sana mereka kemudian diinterogasi dan ditanyakan alasan mereka berada di sana. Tadinya mereka mengaku sebagai reporter, namun pimpinan mereka yang bernama Mac tidak percaya. Dengan sedikit ancaman dari tentara itu, akhirnya Wallace mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia adalah seorang insinyur sekaligus ahli fisika. Wallace kemudian menjelaskan bahwa ia adalah salah satu dari orang-orang yang mengerti akan kinerja alat itu. Dan ia kemudian menjelaskan, semua zombie soldier itu ditenagai oleh sebuah mesin yang dapat mengeluarkan sebuah gelombang magnet yang sangat kuat. Dari gelombang magnet inilah para zombie ini memiliki kekuatan yang melebihi tentara biasa. Namun zombie soldier ini hanya bergerak dalam radius medan magnet saja. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa di luar radius medan magnet mesin itu. Dan satu-satunya alat yang dapat mengalahkan mereka adalah dengan alat EMP itu. Jadi elektromagnet pulse ini bekerja dengan cara menembakkan sebuah gelombang magnet berkekuatan tinggi yang mampu menghancurkan gelombang magnet yang dikeluarkan mesin itu. Jadi ketika gelombang magnet mesin itu dilemahkan, zombie-zombie soldier itu dapat dihabisi dengan mudah, karena mereka mendapatkan suplai tenaga dari medan magnet itu. Namun kelemahan dari alat ini adalah, ia hanya bekerja jika para zombie soldier itu berada dengan radius yang cukup dekat dengan alat itu. Dan selain itu, kelemahan yang lain dari alat ini adalah, alat ini hanya bisa menembakkan satu kali gelombang magnet. Satu-satunya cara lain untuk mengalahkan para zombie soldier itu adalah dengan cara mematikan mesin pembangkit medan magnet itu. Dan mesin itu sekarang berada di sebuah bunker Nazi. Setelah mendengar kuliah dari Wallace, para tentara yang hanya tinggal Mac, Danny, Hall, dan Carl ini berangkat menuju bunker bersama-sama dengan Wallace. Dan Lena ditinggalkan di sana karena merasa daerah yang mereka tuju adalah berbahaya. Ia pun disuruh mencari tempat berlindung dan menunggu sampai pasukan bantuan tiba. Akhirnya mereka pun bergerak menuju tempat itu. Dan ternyata, setelah lelah menunggu, diam-diam Lena ikut menyusul mereka. Di perjalanan ia melewati sebuah gedung yang telah porak-poranda. Ia kemudian memberanikan diri memasuki gedung itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah ia masuk, ia melihat beberapa zombie soldier. Dan di saat yang sama, dari arah lain ia melihat Mac dan pasukannya. Merasa Mac tak akan mampu mengalahkan zombie soldier itu tanpa alat EMP, Lena kemudian mencari Mac dan memberitahukan bahwa ada zombie soldier di sekitar tempat itu. Dan kemudian mereka bersembunyi. Namun saat mereka bersembunyi, ada beberapa warga sipil yang bersembunyi di sana juga. Dan apesnya, mereka malah berlari keluar gedung karena melihat pasukan NATO telah datang. Dan di luar di sana, sudah ada zombie soldier yang menunggu. Salah satu warga sipil itu pun didapatkan oleh zombie soldier itu dan ia kemudian dibunuh saat itu juga. Dan setelah itu ternyata pimpinan mereka yang bernama Götz juga ada di sana. Ia kemudian menyuntikkan sesuatu pada mayat orang itu. Götz adalah salah satu dari 3 penjahat perang Nazi yang paling dicari. Dan sekarang ia sudah ikut menjadi zombie soldier. Setelah mereka pergi, Mac dan pasukannya keluar dan melanjutkan perjalanan menuju bunker. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di bunker itu. Wallace dan yang lain kemudian menuju tempat di mana ruang mesin berada dengan cara mengikuti sebuah kabel besar. Dan mereka yakin kabel besar itu akan mengarahkan mereka ke sebuah pusat listrik dari bunker itu. Tujuannya adalah untuk mematikan mesin itu. Dengan cara itu, zombie-zombie soldier itu tidak akan mendapatkan suplai tenaga dari gelombang magnet, sehingga mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Mereka pun menuju lorong di bunker itu, dan setelah menyusuri cukup lama, akhirnya mereka sampai di ruang kontrol mesin. Namun sayangnya, mesin itu tidak berada di sana. Yang mereka temukan di sana adalah hanya beberapa lembar catatan dari Han yang tertinggal. Dan di sana juga ada simbol-simbol yang sepertinya dibuat oleh Han.
Wallace mencoba memecahkan kode-kode yang ditulis oleh Han, namun semuanya buntu, tidak ada clue sama sekali. Hingga akhirnya Mac memutuskan untuk menarik pasukannya dan keluar dari bunker. Mac kemudian mencari Lena untuk segera keluar dari bunker. Namun saat ia mau keluar, mereka diserang oleh seorang zombie. Sepertinya ia adalah warga sipil yang telah disuntik hingga menjadi zombie. Tentara yang lain pun datang, namun semua sudah terlambat. Si zombie membawa Mac ke sebuah ruangan dan menguncinya. Mac yang putus asa akhirnya menarik pelatuk granat dan meledak bersama zombie itu. Sesaat setelah itu, Wallace mendapatkan sebuah pencerahan. Ia berasumsi bahwa mesin itu masih ada di sekitar sana. Karena jika sudah dipindahkan ke tempat lain, si zombie itu tidak akan setangguh itu. Dan pilihan terakhirnya adalah dengan cara menemukan mesin itu. 3 tentara yang tersisa itu pun kemudian diminta untuk mencari sebuah ruangan yang dicurigai sebagai ruang kontrol. Sementara Wallace dan Lena menunggu di tempat semula. Namun sayang mereka tak menemukan ruang apapun, mereka pun kembali ke tempat Wallace. Wallace yang nampak sudah putus asa tiba-tiba melihat sebuah celah di dinding. Dan ternyata dinding dalam ruangan itu bisa diangkat. Ia pun mencari handle untuk menaikkan dinding itu, dan setelah dinding itu terangkat, mereka menemukan sebuah lift. Mereka berempat pun kemudian berangkat menggunakan lift itu, sementara Hal berjaga-jaga di depan lift. Mereka pun dibawa oleh lift itu menuju ke sebuah bunker, dan itulah bunker utama di tempat itu. Sebelum sampai di ruang mesin utama, di sepanjang lorong menuju ruangan itu ditemukan banyak sekali mayat yang sepertinya akan dijadikan pasukan zombie atau zombie soldier oleh si Gods. Tiba-tiba saat mereka di sana, mereka pun mendengar suara zombie wanita sedang tertawa. Mereka pun cepat-cepat bersembunyi. Zombie wanita itu ternyata tahu bahwa Lena sedang bersembunyi di tumpukan mayat. Dan saat ia mau menangkap Lena, Carl menembaki zombie soldier itu. Para zombie itu pun kemudian mengejar Carl, dan Carl yang kehabisan peluru kemudian dihabisi oleh zombie wanita itu. Zombie wanita itu dan 2 zombie lainnya kemudian pergi ke tempat Hal berada. Hal yang mengetahui kejadian itu kemudian menjauh dari tempat itu. Setelah dirasakan cukup aman, Wallace kemudian melanjutkan perjalanan, dan akhirnya ia menemukan sebuah ruang kontrol dari mesin itu. Setelah mempelajari skematik dari mesin itu, ia kemudian mencoba menonaktifkan mesin itu. Namun berkali-kali ia mencoba mematikan mesin itu, ia selalu gagal. Ia kemudian menyuruh Lena mencoba mematikan mesin itu dari pusat di mana mesin itu berada dengan menggunakan kode yang ia berikan. Lena pun bersama Dani menuju ruangan di mana inti dari tenaga magnet itu berasal. Dan sampailah ia di ruang inti dari mesin itu. Dan ternyata, sesampainya di sana ada seseorang yang tergantung di core mesin itu. Dan tiba-tiba, seorang zombie datang menyerang Dani. Di saat bersamaan, di tempat ruang kontrol, Wallace yang begitu kesal menendang panel kontrol itu. Dan ternyata, alat itu pun tiba-tiba bekerja dan menembakkan sebuah gelombang magnet yang cukup kuat. Semua zombie yang mendapat serangan gelombang itu pun akhirnya lumpuh. Kesempatan itu digunakan Hal menghabisi zombie nenek tua itu dan zombie yang lain. Di ruang inti, Han tiba-tiba sadar dan kemudian ia tiba-tiba menembakkan aliran listrik ke arah zombie yang menyerang Dani. Namun Lena melihat indikator inti tersebut masih menyala, dan inti tersebut belum sepenuhnya mati. Dan ternyata, zombie-zombie yang telah lumpuh itu bangkit kembali. Dan dari luar, terdengar suara zombie-zombie itu, sepertinya mereka akan menuju ke ruangan di mana Lena berada. Danny kemudian pergi untuk menghalau para zombie itu, sementara Lena berusaha mematikan inti dari mesin itu. Lena kemudian mengambil tabung kecil untuk memecahkan inti mesin itu, namun tiba-tiba Han terbangun. Di sana Han kemudian menjelaskan bahwa ia dulu dikirim ke bunker itu untuk mengupgrade agar mesin itu dapat menghasilkan medan magnet dengan radius yang lebih luas. Namun ternyata, setelah ia berhasil melakukannya, ia malah diikat di sana oleh Gods. Ia pun menambahkan, mesin ini tidak akan bisa dimatikan. Ia hanya bisa dimatikan dengan kunci yang dimiliki oleh para petinggi Nazi. Lena kemudian menunjukkan sebuah kode yang diberikan Wallace, namun itu tak ada gunanya. Dan terakhir,
ia memperlihatkan sebuah cincin yang ia dapat dari Neurat. Dan Han kemudian menyuruhnya memasukkan cincin itu ke tempatnya. Saat dia memasukkan cincin itu, tiba-tiba Han ditembak oleh Guts. Ia pun kemudian mendekati Lena dan melemparkan Lena ke dinding, dan kemudian mengambil cincin itu. Di tempat lain, Hal yang sedang berhadapan dengan zombie soldier, tanpa sengaja zombie itu membuat flare yang sebagai sinyal bagi komando pusat melesat ke atas, dan mengirimkan sinyal ke komando pusat. Di tempat lain, Lena yang sudah tidak mampu bergerak kemudian mau disuntik oleh Guts, dan tiba-tiba semua zombie datang berkumpul untuk menyaksikannya. Namun saat ia mau disuntik, Han kembali tersadar dan menembakkan sengatan listrik ke arah Guts. Dan sengatan itu mengalir ke zombie yang lain. Kesempatan itu digunakan Lena untuk memasukkan Jin itu ke lubang kunci dan mematikan mesin itu. Setelah mesin itu mati, tiba-tiba Guts bangkit kembali. Namun karena mesin penguatnya sudah mati, ia pun dihabisi oleh Lena sendiri. Dan kemudian Lena pergi meninggalkan tempat itu, dan ia sempat mengambil sebuah reaktor dari core mesin itu. Di tempat lain terlihat semua zombie soldier yang melemah mulai dapat dihabisi oleh pasukan NATO. Dan terlihat juga beberapa pesawat tempur mulai melintas menuju bunker itu. Lena kemudian menuju tempat Wallace dan Hal, dan Lena kemudian menyerahkan reaktor itu pada Wallace. Dan tiba-tiba, ia menembak Hal dan juga Lena. Wallace kemudian pergi meninggalkan bunker itu. Saat Wallace keluar, ia melihat beberapa pesawat tempur mengarah ke bunker. Dan akhirnya, pesawat itu pun menjatuhkan bom ke arah bunker. Lena pun terlihat sempat masuk kembali ke dalam bunker. Dan setelah kejadian itu, terlihat Wallace menemui Klausner, ilmuwan yang menciptakan reaktor dan mesin penguat zombie soldier itu. Terlihat Wallace mau menjual reaktor itu pada Klausner, namun tiba-tiba teleponnya berdering. Dan yang menelpon itu adalah Lena. Lena mengatakan, dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share jika video ini dapat menghibur Anda semua. Dan selain itu, agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten seperti ini lagi. Akhir kata saya undur diri, jaga kesehatan, tetap semangat. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya.